Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, channel sharing, channel berbagi, tempat untuk kita berbagi mengenai fotografi pada umumnya dan khususnya mengenai microstock atau shutterstock. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Gajah Berkokok ingin berbagi mengenai foto-foto yang laku dijual dengan harga yang besar atau jumbo atau fantastis. Harga yang tidak biasanya didapatkan dari sebuah foto yang laku di Shutterstock. Foto-foto seperti apakah itu? Tonton terus. Teman-teman, kita semua tahu bahwa Shutterstock itu dikategorikan sebagai microstock, yaitu site yang menjual foto-foto dengan konteks mikro. Mikro artinya dijual dengan harga yang rendah atau kecil. Jadi foto-foto kita biasanya dijual atau terjual dengan harga yang tidak cukup besar. Bahkan yang paling rendah itu dan yang paling sering kita dapatkan itu nilainya hanya 10 sen saja atau 0,1 US dollar. Harga-harga lain bervariasi biasanya, tetapi tidak lebih dari 1 US dollar. Karena itulah maka model bisnis ini disebut dengan microstock. Ada model bisnis lain yang disebut dengan macrostock, yaitu jualan foto dengan harga yang relatif lebih besar, tetapi tentu yang diharapkan adalah kualitas foto yang biasanya lebih baik dan juga kadang lakunya tidak sebanyak di microstock. Namun demikian teman-teman, apakah kita tidak bisa berharap di microstock, di Shutterstock khususnya, kita tidak akan mendapatkan foto yang terjual dengan harga yang jumbo, harga yang besar? Jawabannya adalah ternyata di Shutterstock dan juga microstock yang lain, kita bisa mendapatkan penjualan foto dengan harga yang cukup fantastis, cukup besar. Bisa 100 kali lipat dari harga nominal terendah tadi, bahkan bisa jadi sampai 1000 kali lipat. Gajah Berkokok mengalami hal itu beberapa kali, cukup banyak juga, mungkin lebih dari 10 atau 20 kali dengan penjualan foto yang nilainya besar itu tadi. Nah, foto-foto seperti apakah yang bisa laku terjual dengan harga besar tadi? Lalu berapa sebetulnya nilai besar tadi? Mari kita bahas satu persatu fotonya. Nah, yang pertama ini fotonya teman-teman. Foto gedung sate yang dipotret pada siang hari dengan langit biru. Lalu kemudian juga ada air mancur yang sedang menyala. Nah, ini foto ini terjual salah satunya dengan harga yang cukup besar, yaitu 11,54 US dollar, lebih dari 100 kali harga paling rendah yang ada di Shutterstock. Ini sebetulnya adalah foto sejuta umat ya. Setiap orang yang datang ke Bandung biasanya akan motret ini. Mudah sekali juga memotretnya, Anda tinggal datang saja ke Jalan Diponegoro, berdiri di depan gedung tersebut dan lalu kemudian memotret, maka Anda akan bisa dapat foto gedung sate ini. Tetapi barangkali ada yang berbeda dari foto ini. Apa yang membedakan? Satu adalah langit yang cerah. Nah, ini agak jarang bisa didapat di kota Bandung ya, atau di Indonesia pada umumnya. Langit biru cerah ini ya agak jarang ya. Jadi memang keberuntungan gitu ya, kalau sekali datang langsung bisa dapat langit yang cerah, tentu sangat bagus. Yang kedua adalah air mancur. Air mancur ini juga tidak selalu dinyalakan di depan gedung sate ini, kadang dinyalakan, kadang tidak. Nah, kalau Anda beruntung pada satu kesempatan memotret di depan gedung sate, langitnya biru, air mancurnya dinyalakan. Nah, itu adalah keberuntungan, sehingga Anda bisa mendapatkan foto yang agak berbeda dengan foto-foto gedung sate yang lain. Nah, ini barangkali mungkin yang membuat foto ini mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibanding foto-foto gedung sate yang lainnya. Pun demikian dengan kuantitas download. Foto ini juga sudah di-download hampir 100 kali. Jadi ini memang foto yang relatif digemari dan juga diberi harga yang cukup tinggi. Selanjutnya foto yang kedua teman-teman, ini adalah foto Story Bridge yang saya potret pada saat senja hari gitu ya. Jadi ini setelah matahari terbenam lalu saya potret. Fotonya memang cukup menarik gitu ya, pemandangan jembatan dengan lampu-lampu kota yang mulai menyala, warna langit juga lumayan mendukung gitu, sehingga memang foto ini punya sedikit nilai lebih gitu ya, ada keunikan tersendiri gitu ya. Foto ini laku dengan harga 12,11 US dollar. Jadi ini juga cukup besar, lebih dari 100 kali dari harga minimal yang ada di Shutterstock. Jadi kalau foto ini laku dengan harga tersebut, artinya dia sama saja dengan kita menjual lebih dari 100 kali foto biasa-biasa saja yang dibayar seharga 0,1
US dollar itu tadi. Nah, salah satu foto ini yang mempunyai nilai lebih adalah posisi senjanya tadi. Dengan suasana senja ini, foto terlihat lebih dramatis sehingga memang menjadi lebih menarik. Tentu ada effort yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menunggu momen tersebut. Jadi kita harus menunggu sampai senja turun baru kita melakukan pemotretan. Dalam konteks pemotretan juga ada upaya yang lebih ketika ingin mendapatkan foto seperti ini. Yang pertama tentu Anda harus mempunyai tripod sehingga kamera Anda bisa stabil, bisa di-set dalam kondisi low speed karena memang cahaya semakin berkurang pada saat senja itu, sementara Anda membutuhkan exposure yang cukup. Tantangan ketiga adalah nyamuk dan angin. Anginnya besar teman-teman, lalu kemudian juga ada nyamuk dan lain-lain yang mengganggu. Nah, itulah tantangan dari seorang fotografer kalau ingin mendapatkan sebuah foto yang agak berbeda dengan foto yang biasanya didapatkan. Bahkan dari spot yang sama, dari spot sejuta umat misalkan, maka kita harus ada upaya lebih untuk bisa mendapatkan foto yang lebih berbeda dibandingkan dengan foto-foto kebanyakan. Yang ketiga ini adalah foto arsitektur Masjid Quba di kota Madinah, Arab Saudi. Jadi ini foto saya dapatkan ketika saya melaksanakan ibadah haji. Salah satunya adalah dengan mengunjungi Masjid Quba ini. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau hijrah ke kota Madinah. Foto ini laku senilai 17,50 US dollar. Nilai yang cukup besar, lebih besar dari dua foto yang tadi. Ini bahkan hampir 200 kali dari harga minimal yang ada di Shutterstock. Foto ini sebetulnya biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa, seperti kebanyakan foto-foto arsitektur yang dibuat pada saat siang hari gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Keluar biasaannya barangkali memang karena sejarah dari masjid ini sendiri, sehingga membuat ada satu pihak yang merasa cocok dengan foto ini dan berani membayar dengan harga mahal tersebut. Foto selanjutnya ini saya ambil di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Bendungan Jatiluhur. Saya ambil juga pada saat senja. Di pinggir Bendungan Jatiluhur, saya memotret landscape, ada gunungnya, lalu kemudian ada deretan perahu yang berjejer cukup rapi gitu ya, sehingga kemudian menghasilkan satu pemandangan yang cukup menarik. Nah, foto ini juga laku dengan harga yang cukup besar, yaitu sebesar 21,45 US dollar. Jadi tadi lebih dari 200 kali harga terendah yang ada di Shutterstock. Foto kelima yang juga mendapatkan nilai jumbo, ini adalah foto perayaan 17 Agustus. Tepatnya adalah lomba panjat pinang yang diselenggarakan di Taman Impian Jaya Ancol, jadi di Pantai Karnipal, Jakarta. Nah, acara ini biasanya diselenggarakan setiap tahun sebelum pandemi melanda gitu ya. Acara ini sangat menarik. Jadi ada panjat pinang massal. Jadi ada ratusan batang pinang yang ditancapkan di pinggir Pantai Karnipal itu, dan dilakukanlah acara panjat pinang massal. Nah, ini menjadi menarik teman-teman, karena jarang yang terjadi seperti ini. Sifatnya relatif kolosal, jarang ditemuin gitu. Jadi kalau mau mendapatkan foto seperti ini, mau tidak mau kita harus datang ke Pantai Karnipal tersebut. Kita harus datang ke Taman Impian Jaya Ancol tersebut. Ada effort yang dilakukan. Nah, ini barangkali salah satu yang membuat foto ini kenapa bisa bernilai cukup besar. Hal lain, dalam teknik pemotretan, saya menggunakan lensa 1740mm dari Canon di kamera full frame. Jadi terlihat sangat lebar. Kalau di kamera non full frame, minimal harus menggunakan lensa lebar 12mm atau bahkan lebih kecil dari itu. Jadi ada upaya yang dilakukan lebih. Satu, harus mendatangi lokasi. Yang kedua, menggunakan lensa yang tidak biasa. Nah, sehingga kemudian dihasilkan foto ini. Nah, foto ini kemudian cukup laris juga, dan pada akhirnya ada satu pembeli yang membeli dengan harga cukup besar, yaitu sebesar 24,88 US dollar. Foto berikutnya sebuah still life tentang tema ekonomi. Jadi saya memotret uang kertas rupiah mulai dari yang 5.000 sampai 100.000, lalu saya gelar di meja dengan menggunakan lampu juga, lalu kemudian saya potret. Nah, untuk membuat foto ini menjadi lebih berbeda, saya pakai foreground dengan kaca pembesar. Nah, dengan foreground ini maka kemudian ada fokus yang kelihatan di angka 100.000 rupiah itu tadi, sehingga
membuat foto ini berbeda dengan kebanyakan foto yang lainnya, maka kemudian menjadi lebih eye-catching. Harga yang didapatkan oleh foto ini salah satunya adalah senilai 24,75 US dollar, angka yang cukup besar. Foto berikutnya seorang pengrajin di Pleret, Kabupaten Purwakarta yang sedang bekerja membuat gerabah, dan ternyata foto ini juga mempunyai nilai yang cukup tinggi. Salah satunya dia laku dengan harga sebesar 26,94 US dollar, harga yang cukup lumayan. Jadi ini adalah foto human interest, ada effort yang harus dilakukan juga oleh fotografer untuk bisa mendapatkan foto seperti ini. Yang pertama adalah tentu keberanian, tidak malu, tidak ragu-ragu untuk memotret bapaknya gitu ya. Karena kadang pemotret-pemotret pemula kebingungan, boleh nggak sih saya memotret bapak itu? Gimana kalau bapak itu marah gitu ya? Lalu haruskah saya ngomong dulu minta izin dan lain sebagainya gitu. Ada banyak hal yang berputar di kepala pemotret-pemotret pemula ketika akan memotret human interest. Nah, inilah yang membedakan barangkali dengan pemotret yang sudah punya pengalaman. Ini tentu butuh jam terbang untuk ini. Lebih jauh nanti saya akan coba bahas di dalam video yang lain khusus untuk pemotretan human interest untuk Shutterstock. Foto berikutnya ini adalah salah satu foto most wanted yang ada di dalam galeri saya. Jadi foto ini sudah laku hampir 200 kali, dan salah satunya laku dengan harga besar, yaitu sebesar 37,50 US dollar. Foto ini sangat menarik karena memang salah satunya jarang orang dapat foto seperti ini. Jadi satu, karena dia kolosal, ada banyak orang di situ melakukan kegiatan yang bersama-sama, dan event kolosal ini jarang terjadi biasanya teman-teman. Jadi yang kolosal-kolosal itu biasanya harus diorganisasikan dalam satu kesempatan, ada acara yang besar. Nah, barulah terjadi hal-hal yang sifatnya kolosal itu tadi. Nah, ini jarang terjadi. Jadi kalau ada momen kolosal, maka sebaiknya kita bisa memotret itu dan akan mendapatkan foto yang cukup istimewa. Nah, ini adalah foto yang juga sifatnya kolosal. Kalau tidak di Istiqlal agak sulit mencari di tempat lain. Apalagi kalau kita juga mencari foto dengan high angle seperti ini. Momen-momen Lebaran, Idul Fitri gitu mungkin terjadi kolosal seperti ini di banyak tempat, tetapi Anda harus mempunyai drone untuk bisa memotret secara high angle. Jadi ini foto memang agak susah ya teman-teman. Susahnya satu tadi lokasi, tidak di semua tempat bisa ada seperti ini, terutama tadi untuk high angle. Yang kedua adalah waktu, tidak selalu terjadi kolosal seperti ini. Yang ketiga adalah secara teknis, Istiqlal relatif gelap sehingga butuh kamera yang punya kemampuan untuk menangkap gambar dengan masih cukup baik pada kondisi seperti itu. Barangkali juga akan dibutuhkan tripod, lalu kemudian juga harus menaikkan ISO, dan menaikkan ISO resikonya adalah noise. Nah, kamera yang mempunyai kemampuan itulah yang akan bisa mendapatkan foto baik pada kondisi seperti ini. Lalu ini adalah foto terakhir untuk video kita kali ini. Foto kehidupan sehari-hari di pinggir Sungai Barito di Banjarmasin. Jadi anak-anak kecil itu pagi-pagi dia akan mandi di pinggir sungai itu. Saya lewat menggunakan perahu, lalu kemudian saya potret saja. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dan ternyata teman-teman, foto ini dalam 1 bulan 2 kali laku dengan nilai yang jumbo tadi. Yang pertama laku senilai 20,39 US dollar, dan lalu beberapa hari kemudian foto ini laku lagi dengan harga 88 US dollar. Kalau dirupiahkan, satu foto laku seharga 1,5 juta rupiah. Apa istimewanya foto ini? Secara umum mungkin tidak terlalu istimewa ya. Untuk orang-orang yang punya kehidupan sungai, foto ini sebetulnya gampang didapat. Tetapi kalau kita lihat siapa pembelinya, nah ini barangkali yang membuat kenapa foto ini bisa laku seharga itu. Pembelinya ini biasanya adalah LSM di luar negeri yang sedang menyusun laporan. Nah, mereka punya budget untuk membeli foto-foto tersebut. Jadi dengan budget dari penelitian atau laporan itulah mereka membeli foto seperti ini. Nah, foto-foto yang laku besar ini biasanya memang dibeli oleh lembaga-lembaga tersebut. Nah teman-teman, itulah tadi 9 foto yang punya nilai fantastis, yang punya nilai jumbo lebih besar dari kebanyakan foto yang laku terjual di Shutterstock. Selain foto tadi agak sulit untuk didapatkannya, apa kira-kira yang membuat ada foto yang bisa laku terjual dengan harga yang besar di Shutterstock? Gajah Berkokok mencoba untuk menganalisis bahwa yang laku dengan harga-harga besar ini adalah foto-foto yang laku dalam kategori on demand, single and others, atau enhance.
Nah, ini adalah foto-foto yang biasanya dibeli satuan gitu ya. Jadi bukan membeli foto borongan dalam subscription. Jadi pembelinya ini adalah bukan pembeli langganannya Shutterstock. Jadi ini memang adalah orang yang butuh foto untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja. Saya kemudian baru mencari fotonya di Shutterstock. Nah, foto-foto ini dalam konteks galeri Gajah Berkokok yang kebanyakan foto travel dan juga editorial, ini biasanya dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yang sedang melakukan penelitian atau melakukan kegiatan dengan konteks masalah sosial. Jadi itu yang dicari biasanya ya. Mereka membutuhkan bagaimana kehidupan di pinggir sungai misalkan. Mereka juga membutuhkan bagaimana kehidupan beragama di negara-negara Asia Tenggara misalkan. Lalu juga bisa jadi LSM yang sedang meneliti tentang UMKM di suatu negara berkembang. Nah, mereka membutuhkan foto-foto seperti ini. Jadi kemudian dibelilah foto-foto ini dengan harga yang jauh lebih besar daripada biasanya foto-foto yang laku di Shutterstock. Yang juga jadi catatan, banyak dari foto saya ini adalah foto-foto yang editorial tadi gitu ya. Jadi jangan khawatir sebetulnya teman-teman memasukkan foto dengan klasifikasi editorial, karena ternyata laku juga dan bisa laku dengan harga yang relatif besar. Kemungkinan lain yang juga bisa laku besar ini adalah foto-foto dengan model yang mempunyai rilis. Saya tidak punya pengalaman ini, tetapi kalau saya melihat banyaknya fotografer-fotografer di Shutterstock yang kemudian punya galeri dengan model-model dengan rilis, ini sangat besar. Bahkan kelihatannya itu sudah menjadi perusahaan. Nah, saya menduga foto-foto dengan model dan rilis ini juga mempunyai nilai yang besar-besar. Kenapa demikian? Karena foto-foto ini biasanya target marketnya adalah agensi periklanan. Nah, untuk periklanan ini biasanya juga punya budget yang besar. Jadi mereka akan bersedia membeli mahal. Bahkan biasanya untuk periklanan ini mereka ingin sesuatu yang eksklusif. Dia beli dengan harga yang sangat mahal tapi orang lain tidak bisa membeli lagi foto tersebut. Karena eksklusif akan ditampilkan di dalam iklannya mereka. Nah, teman-teman, itulah barangkali sharing dari Gajah Berkokok untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight baru. Teman-teman bisa lebih bersemangat, lebih rajin hunting foto, rajin upload, dan mudah-mudahan ada banyak juga yang rajin mendownload foto teman-teman semua. Akhir kata teman-teman, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker. Mudah-mudahan pandemi ini segera bisa berakhir sehingga kita bebas hunting gitu ya, bisa mencari foto, bisa terus upload di Shutterstock. Kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir. Selamat berkarya, salam Gajah Berkokok.